Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Ramadini Azahra sebagai moderator dan Angelin Paramita sebagai presenter, serta teman-teman anggota yang lainnya yaitu Anissa Nur Hidayah, Sina Marlina Siagian, Khairin Panes, Mesya Salsabila, dan Suci Aji Permata. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Alvera Noviani, SKM MSc PhD, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, hasil diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh Angelin. Nah, kami menganalisis materi yang berjudulkan tingginya prevalensi infeksi cacing di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan sasarannya yaitu anak SD usia 6-12 tahun. Selamat menyaksikan. Baiklah, mari sama-sama kita identifikasi nih masalah yang terjadi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yaitu tingginya angka infeksi cacing pada anak sekolah dasar atau pada anak usia 6-12 tahun. Nah, sebelum kita identifikasi, kita harus tahu dulu nih apa sih yang melatar belakangi Kabupaten Tanggamus ini memiliki angka tinggi terhadap infeksi cacing. Nah, menurut WHO 2022, infeksi cacing adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing soil transmitted helminths atau cacing yang ditularkan infeksinya melalui tanah. Nah, di dunia 1, miliar orang atau sekitar 24% penduduk mengalami infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah ini, teman-teman. Nah, selanjutnya juga menurut survei Departemen Kesehatan Indonesia, sebanyak 40-60% meningkat menjadi 30-90% anak sekolah dasar atau anak usia 6-12 tahun, kelompok yang paling sering nih terinfeksi infeksi cacing tanah ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di Kabupaten Tanggamus itu, menurut Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2010-2015, prevalensi kecacingannya itu tertinggi menjadi 87%. Nah, maka dari itu, hal itulah yang melatar belakangi kelompok kami mengambil tema tingginya angka kecacingan di Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus ini, teman-teman. Yuk kita analisis bersama dengan menggunakan teori HL Bloom. Teori HL Bloom ini mengidentifikasi masalah atau faktor kesehatan berdasarkan 4 faktor. Yang pertama itu faktor lingkungan, yang kedua faktor perilaku, ketiga faktor pelayanan kesehatan, dan yang terakhir genetik. Yuk sama-sama kita analisis. Baiklah, mari kita identifikasi faktor yang menyebabkan angka tingginya infeksi cacing di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dengan menggunakan teori HL Bloom. Pertama, dengan faktor lingkungan. Yang pertama tentunya karena tanah yang tercemar oleh perilaku BABS atau buang air sembarangan. Nah, tanah yang tercemar ini dapat meningkatkan media penularan telur dan larva cacing yang dapat meningkatkan resiko kecacingan. Seperti yang kita ketahui kan, cacing itu suka di tempat yang lembab, yang kotor. Jadi karena perilaku BABS inilah bisa menyebabkan tingginya penularan. Terus yang kedua karena faktor lingkungan, ada penumpukan sampah yang menciptakan lingkungan lembab dan kotor yang seperti saya bilang tadi. Terus yang ketiga itu karena di Kabupaten Tanggamus ini keterbatasan mengenai air bersih yang menghambat kebersihan diri. Nah, karena air bersih yang terhambat, jadi warga di Kabupaten Tanggamus ini untuk melakukan pembersihan diri seperti cuci tangan, mandi, nah itu terbatas, dan mencuci perabotan alat makan, nah itu terbatas. Jadi itu menjadi faktor lingkungan yang berpengaruh juga. Terus yang keempat itu keberadaan hewan ternak di sekitar rumah dapat mencemari tanah dan dapat meningkatkan telur cacing. Jadi sebagian masyarakat di Kabupaten Tanggamus itu ada yang memelihara hewan ternak, sehingga hewan ternak tadi itu kan pastinya tentunya BAB kan. Nah, BAB dari hewan ternak, kotoran dari hewan ternak inilah menumpuk di tanah dan berpotensi untuk perkembangbiakan cacing. Terus juga yang kedua, faktor perilaku. Faktor perilaku ini berkaitan dengan faktor lingkungan tadi, karena di Kabupaten Tanggamus tadi banyak praktik buang air besar, maka perilaku yang berpengaruh tuh banyak warga yang buang air besar sembarangan. Dan kedua yaitu faktor perilaku. Faktor perilaku yang pertama yaitu kebiasaan warga buang air besar sembarangan. Nah, perilaku warga ini dapat berpotensi mencemari tanah tadi. Nah, latar belakang
belakang warga buang air besar sembarangan karena rendahnya akses jamban sehat yang ada di Kabupaten Tanggamus ini sendiri. Karena menurut jurnal oleh Erika Dwi Permana, bahwasannya di Kabupaten Tanggamus itu hanya 68,57% yang memiliki akses jamban sehat. Nah, terus yang kedua itu perilaku masyarakat yang tidak mencuci tangan. Nah, tadi kan misalnya anak-anak SD usia 6-12 tahun tuh main di tanah itu tercemar oleh tinja tadi, oleh BAB atau feses tadi. Nah, itu bisa masuk nih di sela-sela jari. Nah, anak nggak cuci tangan, makan jadi terkontaminasi dan masuk ke mulut. Terus juga kebiasaan berjalan tanpa alas kaki. Nah, perilaku masyarakat ini juga berpotensi menyebabkan penularan cacing lewat kaki karena tidak memakai alas kaki tadi. Biasanya kan anak-anak tidak memakai alas kaki saat bermain. Terus juga konsumsi makanan yang tidak higienis, termasuk sayur dan buah yang tidak dicuci bersih. Nah, ini beresiko terkontaminasi telur cacing. Terus juga yang terakhir, kebersihan kuku yang buruk. Nah, seperti berkaitan dengan mencuci tangan tadi, kebiasaan tidak membersihkan kuku, hygiene diri, tidak mencuci kaki. Nah, itu dapat berpotensi nih mengalami penularan infeksi cacing. Terus yang ketiga itu faktor pelayanan kesehatan. Nah, faktor pelayanan kesehatan yang berpengaruh, yang pertama itu yang pastinya penyuluhan dan edukasi kesehatan belum optimal yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan cacingan. Nah, banyak di masyarakat di Kabupaten Tanggamus ini masih belum paham nih bagaimana sih PHBS yang baik untuk diri ini, bagaimana cara menjaga personal hygiene yang baik. Nah, maka perlunya penyuluhan dan edukasi ini terhadap masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Terus yang kedua, pelaksanaan program pemberian obat cacing yang tidak merata membuat sebagian anak tetap terinfeksi atau mengulangi kecacingan yang sama. Nah, pelaksanaan program pemberian obat cacing ini masih banyak yang belum merata di Kabupaten Tanggamus ini. Hanya hanya oknum-oknum saja yang hanya diberikan obat cacing, sehingga anak yang awalnya tuh sudah terinfeksi cacing, namun karena nggak ada tuh cara mengatasinya, jadi terinfeksi kembali. Faktor pelayanan yang ketiga yaitu deteksi dini dan screening kecacingan yang terbatas menyebabkan banyak kasus yang tidak terdeteksi. Nah, karena tidak adanya deteksi dini, jadi tidak tahu nih berapa banyak pastinya korban yang terjadi akibat cacingan di Kabupaten Tanggamus ini, sehingga pemerintah mau membuat kebijakan sulit. Terus juga keempat, keterbatasan peran tenaga kesehatan dalam upaya preventif membuat kegiatan pencegahan kecacingan belum maksimal. Nah, ini keterbatasnya ini seperti mau melakukan penyuluhan edukasi tapi tidak tahu nih siapa yang mau melakukan penyuluhan. Nah, itu juga menjadi faktor pelayanan kesehatan. Terus juga yang kelima, pemantauan dan evaluasi program kesehatan yang belum berkelanjutan menghambat pengendalian kecacingan yang efektif. Nah, program kesehatan ini masih belum berjalan dengan lancar. Lanjut kita ke pendekatan sistem. Kita analisis dari segi inputnya. Inputnya ini yang pastinya kondisi lingkungan tanah yang beresiko seperti rumah dengan lantai tanah, kepadatan hunian. Terus juga yang kedua, perilaku personal hygiene dari warga atau masyarakat ini sendiri, seperti sebelum makan tidak mencuci tangan, terus juga tidak memotong kuku. Terus juga yang ketiga itu keberadaan hewan ternak di sekitar tempat tinggal. Nah, jadi kalau hewan ternak ada di sekitar tempat tinggal, pastinya kan seperti yang telah saya jelaskan tadi, BAB nih. Nah, BAB ini dapat mencemari tanah. Nah, tanah ini biasanya manusia atau warga itu kan kontak langsung dengan tanah dengan tidak memakai alas kaki tadi, jadi mempercepat penularan. Terus juga yang keempat, permainan waktu anak bermain, anak sering bersentuhan dengan tanah. Nah, ini juga menjadi faktor dari input ini. Karena apa? Anak bermain tidak bersentuhan dengan tanah itu karena anak tidak memakai alas kaki. Terus juga ketidaktentuan konsumsi obat cacing. Nah, ketidakberaturan atau ketidaktaatan tidak adanya konsumsi obat cacing menyebabkan infeksi atau cacing yang ada di dalam tubuh itu tetap berkembang biak. Lanjut ke bagian proses, yaitu tadi kan input dijelaskan nih faktor-faktor yang menyebabkan penularan. Pada bagian proses yang pertama itu terjadinya kontaminasi tanah oleh telur cacing. Terus juga masuknya telur atau larva cacing ke tubuh anak. Terus ketiga, terjadinya siklus infeksi berulang.
Nah, lanjut kita ke output, terjadinya infeksi cacing pada anak-anak, terutama pada anak-anak usia sekolah dasar. Terus juga terjadinya penurunan kondisi kesehatan. Lanjut kita ke outcome, dampak dari infeksi cacing tadi. Yang pertama itu kan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada anak. Nah, karena anak tadi ada cacing di dalam tubuhnya, jadi penyerapan makanan ke dalam tubuh tuh terhambat tuh, jadi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta kognitif anak. Terus juga menurunnya kualitas sumber daya manusia di masa depan. Nah, karena tadi tuh anak tadi itu terbagi nih asupannya ke cacing dan ke tubuhnya, jadi asupannya tuh terbatas dan jadi kemampuan berpikir atau kedepannya itu menyebabkan sumber daya manusia menurun. Terus juga environment. Nah, pada bagian lingkungan ini sama seperti halnya yang telah dijelaskan di teori HL Bloom, bagian faktor lingkungan, kondisi geografis dan iklim tropis di Kabupaten Tanggamus. Kan di Kabupaten Tanggamus tuh ada gunung tuh, jadi iklim sana sedikit dingin. Nah, itu dapat menyebabkan tanah-tanah di sekitar tuh lembab. Nah, lembab itu berpotensi perkembangbiakan cacing tadi menjadi lebih banyak. Nah, terus juga yang kedua, kebiasaan memelihara ternak di sekitar rumah. Nah, tadi setelah dijelaskan kan karena sebagian masyarakat di sana bermata pencarian sebagai peternak dan petani, jadi mereka memelihara ternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, terus juga kita lanjut ke bagian 6M plus 2T plus I, tapi dijelaskan lagi ke bagian fishbone. Nah, faktor men. Faktor apa sih yang berpengaruh terhadap tingginya angka penyakit cacing di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung? Dari segi men, yaitu yang pastinya dari anak yang atau korban yang terdampak ini, anak usia sekolah yang sering bermain dengan kontak langsung pada tanah. Nih, anak-anak yang bermain tidak memakai sendal. Nah, itu berpotensi tertular oleh infeksi cacing. Terus juga pengetahuan anak atau pengetahuan ibu atau pengetahuan masyarakat di Kabupaten Tanggamus itu tentang personal hygiene yang masih rendah. Nah, karena rendahnya pengetahuan tentang kebersihan diri sendiri, nah itu bisa mempercepat tuh infeksi penularan cacing. Terus juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai PHBS. Banyak masyarakat tuh yang nggak tahu nih penerapan perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti apa. Terus juga kebiasaan dari masyarakat ini sendiri seperti BABS atau buang air besar sembarangan seperti di sungai, di tanah. Nah, ini dapat mempercepat penularan juga. Nah, dari segi material, nah ini yang pertama tentunya karena masih banyak warga atau masyarakat rumah warga di Kabupaten Tanggamus itu berlantaikan tanah, jadi resiko untuk kontak langsung dengan tubuh itu meningkat tuh. Terus juga tanah di sekitar permukiman yang lembab menjadi perkembangbiakan cacing. Terus juga keterbatasan akses air bersih. Nah, masyarakat di Kabupaten Tanggamus ini masih sulit nih untuk mengakses air bersih karena masyarakat tuh masih mengandalkan mata air pegunungan yang dimana jarak ke sana tuh lumayan jauh. Nah, dan juga masyarakat di sana masih mengonsumsi air di sungai. Nah, sedangkan air di sungai tersebut terinfeksi oleh feses dari manusia yang melakukan BABS. Terus juga kita lanjut ke dari segi keuangan, dari segi money, itu karena pendapatan ekonomi keluarga tergolong rendah. Nah, dibuktikan kan karena ekonominya rendah, terbukti dari lantai rumahnya yang masih tanah. Terus juga kemampuan untuk ke fasilitas kesehatan itu masyarakat kurang karena ekonomi terbatas. Terus juga selanjutnya dari segi metode. Nah, itu bisa karena masyarakat tidak mencuci tangan sebelum makan dan setelah bermain atau BAB. Nah, masyarakat tidak mencuci tangan. Terus yang kedua, anak-anak tidak menggunakan alas kaki pada saat bermain. Terus yang ketiga, anak-anak jarang memotong kuku dan membersihkan kuku. Nah, terus juga dari segi mesin atau dari segi alat, itu ketersediaan jamban sehat terbatas sehingga tingkat BABS tinggi. Nah, masih terbatasnya jamban sehat yang disiapkan oleh pemerintah di Kabupaten Tanggamus menjadi potensi tingginya angka penyakit cacing di Kabupaten Tanggamus. Terus juga di beberapa sekolah masih tidak adanya fasilitas seperti cuci tangan sehingga
belum kemauan anak untuk cuci tangan tuh rendah. Bagaimana mau cuci tangan kalau fasilitasnya tidak ada? Baiklah, untuk mengatasi tingginya infeksi cacing di Kabupaten Tanggamus, maka kami memberikan intervensi kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus. Yang pertama, intervensi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, yang sasarannya yaitu anak usia sekolah dasar, orang tua atau wali murid, serta guru sekolah, dengan intervensi sebagai edukasi kebiasaan cuci tangan nih, pakai sabun dan air dengan cuci tangan 5 langkah dengan air mengalir, melalui demonstrasi poster edukatif serta pembiasaan cuci tangan sebelum makan dengan pendampingan guru dan orang tua. Terus juga untuk melaksanakan kegiatan ini dilakukan kolaborasi nih dengan Puskesmas dan juga Dinas Kesehatan sebagai pemberi edukasi dan juga pemantauan sekolah dan Dinkes untuk pembiasaan lingkungan belajar, serta PKK atau Kadar Posyandu untuk mendampingi orang tua di rumah. Terus juga outcome-nya diharapkan dampaknya yaitu dapat meningkatkan perilaku cuci tangan yang benar sehingga risiko penularan infeksi cacing berkurang. Nah, terus juga intervensi yang kedua dengan edukasi kebersihan hygiene anak, yaitu dengan peningkatan nih kebersihan diri pada anak, yang sasarannya yaitu anak usia sekolah dasar sebagai sasarannya, terus juga orang tua dan juga wali murid. Terus juga isi intervensi yaitu edukasi mengenai pemotongan kuku secara rutin, terus juga penggunaan alas kaki saat bermain, serta menjaga kebersihan makanan dengan kolaborasi yaitu Puskesmas sebagai orang yang melakukan edukasi dan juga pemeriksaan kesehatan, serta sekolah sebagai pembiasaan perilaku bersih, serta untuk mengedukasi pembiasaan pemakaian sepatu sendal pada anak di sekolah. Terus juga outcome-nya diharapkan berkurangnya risiko penularan kecacingan akibat kebiasaan kebersihan diri yang kurang baik. Lanjut, intervensi yang ketiga yaitu perbaikan sanitasi rumah dan juga perbaikan sanitasi lingkungan, dengan isi intervensinya yaitu penyuluhan mengenai sanitasi yang sehat dan juga anjuran perbaikan lantai rumah seperti lantai rumah yang disemen dan juga diplester sehingga terjaganya kebersihan lingkungan rumah. Yang untuk melakukan intervensi ini dilakukan kolaborasi dengan Puskesmas sebagai orang yang mengedukasi, serta pemerintah desa untuk pengurusan lingkungan permukiman. Nah, juga dampaknya diharapkan dapat menurunkan risiko penularan cacing yang dari lingkungan rumah tadi. Yang keempat yaitu dengan intervensi pengolahan ternak di lingkungan rumah. Nah, isi intervensinya yaitu dengan melakukan edukasi penempatan kandang ternak yang terpisah dari lingkungan rumah. Nah, cara melakukannya yaitu dengan kolaborasi yang tentunya dengan Puskesmas, yaitu untuk mengedukasi mengenai dampak kesehatan kalau kandang ternak tadi disatukan dengan rumah. Terus juga Dinas Peternakan untuk pembinaan teknis dan juga pemerintah desa untuk pengaturan lingkungan dan permukiman. Outcome-nya diharapkan berkurangnya risiko penularan parasit dari hewan ternak ke manusia. Terus yang kelima itu intervensi penyediaan sarana cuci tangan di sekolah. Nah, itu sasarannya yaitu sekolah dasar dan siswa sekolah dasar. Isi intervensinya yaitu penyediaan wastafel air mengalir dan sabun di area strategis di sekolah, serta pembiasaan cuci tangan sebelum makan dan setelah bermain. Terus juga kolaborasinya tentunya yaitu dengan sekolah dan juga dengan Dinas Pendidikan untuk penyediaan dan perawatan fasilitas Puskesmas untuk standar dan edukasi, serta pemerintah daerah atau CS atau rumah sakit swasta untuk dukungan pendanaan. Nah, outcome-nya diharapkan dapat meningkatkan praktik cuci tangan pakai sabun dan juga menurunnya resiko kecacingan di lingkungan sekolah. Terus intervensi yang keenam yaitu dengan pemberian obat cacing secara rutin dengan sasarannya yaitu anak usia sekolah dasar. Nah, isi intervensi yaitu pemberian obat cacing setiap 6 bulan sekali melalui Puskesmas dengan koordinasi melalui sekolah untuk edukasi kepada orang tua. Nah, kolaborasinya itu bisa dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk penyediaan dan pelaksanaan program sekolah untuk pendanaan dan
pendampingan serta pemerintah desa untuk dukungan logistik serta mobilisasi masyarakat. Outcome-nya diharapkan dapat menurunkan jumlah cacing dan dalam tubuh anak serta mencegah infeksi berulang dan mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Lanjut kita ke Oke, baik. Mari sama-sama kita identifikasi analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatannya, yaitu tersedianya program nasional pengendalian kecacingan melalui pemberian obat cacing massal yang telah memiliki pedoman teknis dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua, yaitu keberadaan puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer yang menjangkau wilayah pedesaan, termasuk peran tenaga kesehatan, kader, dan sekolah dasar sebagai pintu masuk intervensi. Terus yang ketiga yaitu dukungan dari lintas sektor yang potensial seperti keterlibatan sekolah, pemerintah desa, dan juga kader masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan. Terus yang keempat yaitu meningkatnya perhatian terhadap isu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai bagian dari upaya promotif kesehatan masyarakat. Terus kita lanjut ke analisis weakness atau kelemahan, yaitu praktis sanitasi lingkungan yang belum optimal, termasuk masih ditemukannya buang air besar sembarangan atau BABS dan keterbatasan kepemilikan jamban sehat. Terus yang kedua yaitu perilaku personal hygiene anak yang belum konsisten, seperti kebiasaan tidak mencuci tangan pakai sabun, tidak menggunakan alas kaki, serta kebersihan kuku yang kurang terjaga. Terus yang ketiga yaitu pelaksanaan penyuluhan dan edukasi kesehatan terkait kecacingan yang belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Terus yang keempat, cakupan pemberian obat cacing dan kegiatan screening kecacingan yang belum merata serta pemantauan program yang belum berkelanjutan. Terus opportunity atau peluang yaitu peluang atau keuntungan yaitu adanya kebijakan nasional dan global yaitu WHO yang mendukung pengendalian soil transmitted illness melalui pendekatan promotif, preventif, dan kuratif. Terus juga yang kedua, pemanfaatan dana dan program pembangunan berbasis masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan dan sarana air bersih. Terus yang ketiga, potensi integrasi program kesehatan sekolah atau UKS sebagai media edukasi berkelanjutan mengenai PHBS dan pencegahan kecacingan. Terus yang keempat, peluang kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, serta sektor swasta melalui program CSR. Terus yang terakhir, ancaman threat, yaitu kondisi lingkungan geografis dan iklim tropis yang mendukung keberlangsungan hidup telur dan larva cacing di tanah. Terus juga kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama seperti perilaku buang air besar sembarangan dan pengolahan hewan ternak di sekitar rumah yang sulit diubah dalam waktu singkat. Terus juga resiko reinfeksi atau infeksi ulang kecacingan akibat paparan lingkungan yang berkelanjutan meskipun anak telah mendapatkan pengobatan. Terus juga dampak jangka panjang kecacingan terhadap status gizi, pertumbuhan, dan kualitas sumber daya manusia apabila pengendalian tidak dilakukan secara berkesinambungan. Baik, untuk pengendalian kecacingan pada anak sekolah dasar di Kabupaten Tanggamus, maka kami menerapkan kebijakan atau policy bright, yaitu dengan pemerintah daerah mengintegrasikan pengendalian kecacingan ke dalam kebijakan kesehatan anak dan lingkungan. Terus juga yang kedua, Dinas Kesehatan memperkuat strategi promotif dan preventif melalui puskesmas dan sekolah. Terus juga puskesmas meningkatkan peran dalam edukasi, screening, dan pemantauan berkelanjutan. Terus juga pemerintah desa mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan sanitasi dasar melalui dana desa. Terus juga penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas intervensi. Nah, diharapkan
Kebijakan tadi dapat menurunkan prevalensi kecacingan pada anak sekolah dasar, terus juga memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat individu dan keluarga, serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan rumah dan sekolah, dan juga mengoptimalkan peran pelayanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif. Nah, baik, terima kasih.